Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, iya banyak. Atau buat operator Telkomsel. Habis ada ribet itu ya. Nggak tahu ya. Duduk. Lah, no ya lah. Kayak majang jang imaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para bapak rahimakumullah, alhamdulillah ada ngatayna urang tiasa ngalaksanakeun salat subuh berjamaah dilanjutkeun sareng pangaosan rutin tiap dinten Ahad subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngeraskeun hanca bala-bala tuh saya payunan langsung sajalah dieksekusinya sambil mendengarkan. Kamari bab imamah ya, masih bab tentang imam. Aya sebutan ya bagi Bang ya. Tentang siapa yang lebih berhak atau diprioritaskan kanggo janten imam. Pengetahuan. Mengulang heula materi anu sateu acana. Ada yang hak-hak untuk menjadi imam, ada yang siapa yang diprioritaskan gitu ya. Kalau hak mah kan banyak, sesuai nu kamari disebutkan ayat 14 yang berhak menjadi imam berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i. Terus diseratkan ayat wali itu penguasa, ada yang apa tuh akro, yang bagus bacaannya, banyak apa tuh hafalannya. Terus ada imam rotib, imam setempat, masjid setempat. Terus ada al-afqoh, orang yang lebih paham tentang kaidah fikih-fikih tentang sholat dan sebagainya. Ada yang pertama hijrah, pertama masuk Islam, yang bagus penampilannya, bagus pakaiannya, bersih badannya, bersih pakaiannya, yang bagus bacaan Al-Qur'annya, yang sudah menikah. Pokoknya ada 14. Satu lagi kemarin can kasebatkeun tanu amari can kasebatkeun teh nyaeta al-waro. Waro itu orang yang memiliki kehati-hatian di dalam segala tindak tanduk setiap langkah. Nah, jangankan yang haram, yang makruh pun dia hati-hati. Bahkan perkara yang subhat pun dia sieun gitunya. Apakah ini halal, apakah ini haram. Bahkan perkara yang subhat itu sesuatu yang belum jelas. Nah, ieu teh halal apa itu haram. Nah, orang-orang yang waro itu jangankan berbicara apa itu haram, terus jelas haramannya. Ieu mah yang sesuatu yang enggak jelas pun, kayak orang manggih buah di nate walungan, sepintas mah buah teh tidak ada pemiliknya karena pos nate palid kan lebih. Tapi bagi orang yang waro mah ketika mendapat teh, iya buah pasti tina tangkalna.
tangkalna pasti aya nu gaduhna. Maka lamun hoyong di halalkeun si buah ieu kedah minta penghalalannya kepada orang yang memiliki pohon itu. Ditelusuri tangkalna teh, mungkin 5 kilo 10 kilo karek kapanggih. Tos kapanggih teh ieu anu minta itu izin, pas minta izin teu dibere izin padahal buah geus aya di jero beuteungnya. Nah, orang yang naon teh waroma ketika mendapatkan sesuatu kepada diri kita teh baik uang atau makanan, tanya heula ieu ti mana sumberna, apakah secara syar'i apa naon teh apa tuh halal gitunya. Termasuk mun aya apa tuh ibu-ibu salaki mawa duit loba teh nah teh bahagia nah. Tapi kalau yang memiliki sifat waro apa iya di mana sumbernya gitu, tapi kan jarangnya. Pokoknya menang gaji mah habak gitu nya disahkannya. Kalau mau gede mah juga nanya Pak iya di mana geus tong bawa omong gitu. Tah yang biasa banyak lagi. Nah, yang ideal jadi imam itu adalah orang yang memiliki sifat itu. Maka dari awal Abi nyarios kalau udah di bab apa tuh imamah minder abdi mah gitunya. Mungkin masih kene resep ke hal-hal yang subhat, masih kene belum begitu nate paham tentang fikih-fikih Islam. Nah, orang yang berhak untuk berdiri di depan jadi imam itu adalah orang yang seideal gitu ya berdasarkan Imam Malik, Imam Syafi'i. Sub poin saterasna al imamatu sobiyi. Nah, imam anak-anak nu sering dipetaroskeun ya ieu. Ieu aya ikhtilaf. Sebagian mengatakan tasihu imamatu sobiyi fin nafilah. Imamnya anak-anak itu hanya sah ketika mengimami sholat sunat. Ya, jangan sholat fardu. Fardu itu kan tos al-maktubah, tos termaktub ya, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu tidak boleh. Tidak boleh anak-anak. Ukuran as-sobiyi itu sekitar 7 tahunan. Jadi satu pendapat mengatakan sah imamna anak-anak, tetapi an-nafilah di dalam sholat sunnah, sholat taraweh, bisa rek milih jadi imam napatu barudak itu boleh. Dan memang nate kesana teh siga di jalmi gitu ya. Sampaikan ka milih murang kali. Dan dalam kondisi tertentu kalau memang tidak ada, kalau dalam sholat sunat itu boleh. Ini sebagian pendapat ya. Dunal faridoh, tidak diperkenankan untuk mengimami sholat fardu. Jadi hanya sunat. Idal muftarodula sholat waro al mungtafili, maka tidak sah sholatnya orang yang fardu mengikuti orang yang sholat sunnah. Jadi anak itu posisinya adalah sunnah karena yang diperkenankannya mengimami sholat sunnah. Maka teu sah jalmi anu sholat fardu yaitu orang yang dewasa bermakmum kepada yang sunnah. Jadi harus didahulukan yang fardu diikuti oleh sunnah, bukan fardu mengikuti sunnah. Wasobiyyu sholatuhun nafilah, sementara anak-anak itu statusnya adalah sholat sunnah. Fala tasihu imabtuhu fil fardu, maka teu sah sholatna diimamanku budak karena posisinya tadi sunnah. Jadi fardu tidak mengikuti yang sunnah. Sakumaha dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalilna anu diangge pendapat tentang bahwa anak-anak tidak diperkenankan untuk mengimami sholat fardu adalah la takhlifu ala imamikum, jangan menyelisihi, tong beda ala imamikum. Dina keterangan ieu oge aya dua pendapat. Menyelisihi itu adalah
anu saat tadi bahwa anu sunnah kedah jeung sunnah deui. Nate fardu sareng anu apa itu fardu deui. Makanya pengertian la tukhlifu ala imamikum, jangan menyelisih, tong beda sareng itu imam. Tadi posisi murang kali kan diposisikan sebagai sunat, maka hanya sah untuk mengimami yang sunat lagi. Jadi kalau mengimami yang itu fardu itu menyelisihi. Jadi kalau yang apa itu fardu kedah jeung fardu deui, sunnah sareng sunnah deui. Kita murang kali posisinya sunnah. Jadi enggak diperkenalkan dengan yang fardu. Maka itu beda. Ya. Pengertian yang satu lagi, la tuhlifu ala imamikum teh, tong menyelisihi imam teh ketika pelaksanaan sholat berjamaah. Tong sampaikan imam ruku, makmum sujud, beda. Ya. Tong sampaikan imam sujud, makmum masih kene ruku. Nah, jadi kedah beriringan. Kan sholat berjamaah itu satu. Gerakan imam dan makmum itu bisa sama, maka itu hukumnya makruh. Jadi lamun imam ruku bareng gitu ya, imam jeung imam teh bareng gitu, ruku bareng, sujud bareng, itu makruh. Nu kaduana ada imam dan makmum berbeda, itu haram, maka sholatnya batal. Misalkan makmum ruku, imam tos sujud gitu. Jadi nanti beda gerakan. Maka ketika beda gerakan malah ini disebut berjamaahnya. Menurut kita mah nanti masing-masing sholat tapi di hiji tempat gitu. Tapi nu disebut berjamaah adalah ittiba. Jadi tanpa jeda. Ya, ketika imam Allahu Akbar maka terus ikuti. Nah, mengikuti makmum kepada imam itulah yang disebut sholat berjamaah. Jadi mun hoyong sah berjamaahna tos weh ikuti naon anu dikerjakeun imam. Berbeda dengan kunut. Ya. Kunut mah bukan menambah pekerjaan tetapi hanya melamakan di dalam beriktidal. Beda dengan tasyahud. Ya, kalau imam tasyahud maka harus diikuti dengan tasyahud. Kalau kunut, walaupun imam kunut, makmum tidak kunut, tetapi tetap dalam posisi yang sama. Ya. Jadi itu bukan menyelisihi hukum ada. Nah, untuk tidak kunut abi mah ya udah, karena posisinya nanti sama di i'tidal, yang bedanya adalah kalau yang kunut mah hanya dilamakan, hanya melamakan, kalau yang tidak kunut mah dia hanya berdiam diri. Tapi dalam satu gerakan itu tidak disebut ikhtilaf, tidak disebut dengan menyelisihi. Eta pengertian ila tukhlifu ala imamikum. Nah, tapi dina masalah imamah murang kali wa man ikhtala fi ayyusala mutafaridun wa ra'a muntafilu wa khaiful jumhur fi hadhil masalah. Ieu teh janten perbedaan di antara para ulama. Al Imam Syafi'i, adapun Imam Syafi'i rahimahullah, faqala bijawazi imami sobi'i fil furudil mutasyida biriwayati. Dimenangkan cenah gencek Imam Syafi'i, dimenangkan bahwa asobiyu murang kalih teh janten imam mustasyida biriwayati sakumahan pada kesaksian dina satu riwayat. Jadi pada zaman Rasul pernah kejadian gini gitu. Diriwayatkan Umar bin Salamah, Umar bin Salamah wallati ja'a fiha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke zaman Rasulullah aya nudi namina Umar bin Salamah ngimaman salat pada saat itu. Cuman di tempat-tempat yang berbeda dengan Rasulullah. Nu janten dasarna pada saat itu ngimaman sholat berjamaah walaupun murang kali, ada hadis Rasulullah yang mengatakan qala liqaumihi ya ummukum aqra'ukum, bahwa imamanlah gitu
berjamaah nu jadi imam teh adalah aqra'ukum, orang yang paling bagus bacaannya. Nah, jadi tina pengertian ieu tidak ada ketentuan harus yang sudah menikah atau yang beberapa usianya, tapi ketika ya ummukum aqra'ukum, jadikanlah imam orang yang paling bagus bacaannya. Nah, mungkin dia hal ieu selama murang kali itu paling bagus bacaannya, maka dia jadi imam. Fakuntu ummuhum wa ana ibnu sab'i sinina. Ketika jadi imam saur anjeunna wa ana ibnu sab'i sinina, kuring masih dalam usia 7 tahun. Ghairu al-majhuri dhaufun riwayati wa qala anfarad. Nah eta perbedaannya, perbedaan tentang pandangan nu sering ku urang ditaroskeun bagaimana anak-anak mengimami ya gitu. Nah, nanti penjelasannya yang membolehkan adalah Imam Syafi'i, yang lainnya ada yang berpendapat boleh jadi imam, murang kali jadi imam tapi tidak sholat sunnah. Eta dasarnya adalah la takhlifu ala imamikum. Nah, jadi dina pertemuan ieu nambihan pertemuan kamari syaratna kepemi peryogi aya di Pagiwang naon tulisanna anu 14. Nah, anu ieu adalah imamna anak kecil. Subpoin berikutna imamatul mar'ah, imamna perempuan. Nah, istri mah tos kamapun lah kusadananya. Tasihu imamatul mar'ati linnisa. Sah imamna hiji istri pikeun istri deui. Jadi teu meunang istri ngimaman pamengkeun. Tos kabayang jeung bisa diperkirakeun kacau berjamaahna. Ya, istri dijadikeun imam, belum dari nate body language-nya, belum dari suaranya, kan merdu ya perempuan itu. Kalau dijadikan imam bagi laki-laki, wah itu. Jadi tos di atur sedemikian rupanya. Dinas salatna tidak perlunya. Tapi kalau di birokrasi ada itu ya, ada kuota untuk gendernya perempuan. Nah, ia kebolehan imam bagi perempuan. Iz adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha Rasulullah masihan apa tu widi li Ummil Warokoh ka Ummi Warokoh binti Naufal putra Naufal fi ihtikhadi muadzinilaha fi baitiha litusolli bi ahli. Jadi ada Ummi Warokoh ngimaman anggota keluargana anu istri. Jadi pami urang gaduh putra istri dua nana tadi di bumi atau anggota keluarga ayah istri, istri urang teh diajar berjamaah di apa tuh bumi ngimaman putra istri urang gitu. Jadi tetap ada fadilah berjamaah. Yang kelima, yang selanjutnya imamatul a'ma, bagaimana dijadikannya imam seseorang yang punten gen tidak memiliki atau kurang begitu bisa melihat. Ya. Di bagaimana statusnya jalmi nu dijadikan imam tapi kondisinya nggak bisa melihat. Tasihu imamatul a'ma, maka sah jalmi eta dijadikan imam. Selama yang tadi ya anu tu awal syarat-syaratnya terpenuhi. Maka dalam hal iya enggak melihat fisik, tetapi kalau memang mampu dan memenuhi kualifikasi untuk kurang banyak, itu sah imamnya. Ida qasdis takhlafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu Ummi Maktum. Sakumaha Rasulullah mewakilkan atau nabi nyuruh kepada Ummi Maktum. Ummi Maktum teh seorang yang udah rentak, tidak tos teu awas pandangan anak.
tapi di Rasul mewakili ka Umi Mahtum kanggo ngimaman dina hiji waktu salat alal Madinati marotain di Madinah sebanyak 2 kali. Fakana yusolli bihim wa huwa rajulun a'ma radhiyallahu anhu. Jadi sahnya imamna lamun di masjid urang kira-kira sahanya jadi bisa siapapun yang orang nu jadi imam termasuk al-a'ma, orang yang tidak memiliki penglihatan, itu sah menjadikan imam. Nusalajengna al-imamatul mafduli, imamna orang yang tidak memiliki keutamaan. Kurang itu afdol dibandingkan dengan jemaah yang lainnya. Ya. Tasihu imamatul mafduli ma'al wujudi man huwa afdulu minhu. Sah cenah. Sah di imaman ku jalmi anu teu patos sae misalkan ya. Teu patos itu afdol ma'a wujudi man huwa afdulu minhu. Padahal di eta jalma teh ada di eta masjid teh dina anggota berjamaah teh ada orang yang lebih itu afdol. Nah, tapi yang kurang apa tuh afdol ge mungkin semena-mena jadi apa tuh imam pasti tos memenuhi kualifikasi sehingga dasar ia bisa dijadikan dasar kanggo nanti pengaturan jadwal sholat taraweh misalkan ya kan ada apa tuh imam yang utamanya gitu ya yang memiliki keutamaan tinggi terus dijadwal lagi sampaikan ke remaja dijadwal gitu ya nah itu sah ya al-imamu mafduli. Tah kumaha lamun anu jadi imamnya itu adalah orang yang dibenci oleh jemaahnya. Ya. Jadi menentukan imam itu bukan semata dia bagus bacaannya, bukan semata dia cakap, tetapi masyarakat yang makmumnya juga kedah ridho, tidak ada kebencian kepadanya selama kebencian itu berdasar murni karena keagamaannya ya, jadi bukan atas sentimental pribadi urang mah resep kasih eta moal sudi urang mah moal berjamaah di Al-Barkah urang mah resep kasih imam itu mah moal kalau kebencian itu tidak berdasar itu tidak boleh tetap orang ikut berjamaah. Tapi kalau goreng naik imam teh karena murni keagamaan, maksud keagamaan teh mungkin karena naon teh cacat akhlaknya, misalkan ari secara bahasa mah naon teh bangos Quran bagus sebenarnya, pemahaman apa tuh agamanya nate bagus, tapi kemaksiatan juga jalan gitu. Ya. Misalkan imam resep judi gitu ya terus resep mabok gitu sehingga di masyarakat itu nanti membencinya gitu sehingga ketika di imaman kujalmi anu sapertos itu maka timbul ketidakpuasan di ketika sholat berjamaah ada keraguan-raguan bahkan bisa menimbulkan kehancuran atau fitnah di dalam sholat berjamaah lama-kelamaan bisa bubar gitu. Nah, jadi imam itu leres kedah adi salah sawiosna adalah orang yang memiliki kepribadian anu sae, akhlaknya bagus, disenangi oleh banyak orang, sehingga ketika sholat berjamaah teh bisa menghadirkan rasa kekhidmatan dan kehusuan bahwa orang dipimpin ku imam anu soleh. Nah, iya nu beratna. Jadi di awal simkuring wah iya berat masalah imamanya. Tapi lamun teu aya di mah tapi lamun di apa tuh hadapkan pada kondisi mana yang didahulukan. Ada orang yang dia bagus bacaannya tapi memiliki kepribadian yang jelek sehingga imam membencinya dengan orang yang biasa saja bacaannya tapi mulia akhlaknya. Maka diutamakanlah yang mulia akhlaknya sehingga menghadirkan berjamaah yang afdol. Bagus-bagus lagi bacaannya bagus, fikihnya bagus, akhlaknya ge
bagus. Sehingga berjamaah teh menghadirkan tufadoilannya dina masalah sahnya. Nah, jadi banyak halnya, iya masih banyak diteraskan. Jadi banyak hal anu memang sudah diperhatoskan di dalam sholat berjamaah. Belum lagi softnya, belum lagi nuansa-nuansa yang harus hadirkan ketika sholat berjamaah. Nate rapatnya. Jadi pami di masjid-masjid nate besar mah memang ayah petugas di DKMT kalau jemaahnya banyak itunya. Itu ada petugas anu mengatur, dan petugas DKM itu terutama di dalam bab berjamaah itu ayat pelatihan bagaimana memposisikan jemaah. Jadi ketika datang jemaah itu anak dikemanakan posisinya. Ada orang bahkan yang paling utama itu harus tahu memposisikan persis yang di belakang imam. Jadi orang yang di belakang imam ini itu adalah orang yang setidaknya kualifikasinya sama dengan imam yang di depannya. Sehingga ketika imam yang di depan batal, yang di belakangnya langsung otomatis. Kemudian pengaturan posisi jemaah lamun di masjid ieu pinuh, posisinya orang ambil di itu mana? Di teras atau di itu halaman. Bagaimana nate fikihnya? Maka tidak paham oke. Berarti kedah aya pintu nu dibuka ya. Kedah nu lamun mengantisipasi sholat tarawehnya banyak. Nah, nanti ada pintu yang dibuka dan di pas lawangnya itu ada akses yang bisa mengisi ke dalam. Jangan terputus. Kalau terputus itu lain lagi. Jadi harus ada pintu yang terbuka. Kalau bukan sahna, keafdolannya sholat berjamaah itu kalau banyak si imam dan makmum itu harus menjalin komunikasi. Maksudnya lamun suara imam nggak kedengaran harus kedengaran, berarti dengan cara pakai mic. Terus imam dan makmum harus berada dalam satu tempat. Kalaupun beda tempat harus ada akses yang bisa masuk ke wilayah itu imam. Misalkan kalau ia pinuh di tukang berarti aya pintu nu dibuka. Jadi bisa akses masuk. Nyambung gitu nya. Jadi lamun di halaman gitu biasa itu kalau pinuh mah nanti ada akses gitu. Ada akses masuk. Ya gitu panginten pangosan dina ya subuh nu aya patarosan mangga nu tiasa diwalar ku abdi insyaallah diwalar nu teu kewang didiskusikeun cek apa mangga abi bari ngopi oge nya kan